Halo guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Antusias masyarakat Indonesia terhadap dunia perfilman lokal masih meningkat setiap tahunnya. Dalam waktu 1 dekade, masyarakat Indonesia mulai menampakkan antusiasmenya terhadap film lokal sehingga menjadi yang terlaris. Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ini antara lain kualitas produksi yang semakin meningkat, dukungan pemerintah, kehadiran platform digital, serta keberagaman cerita yang diangkat. Inilah 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Di peringkat ke-10 ada Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut berhasil mencetak sebanyak 4.743.510 penonton pada hari ke-46 tayang. Ipar Adalah Maut adalah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo berdasarkan cerita viral berjudul yang sama karya Eliza Siva. Film ini diproduksi MD Pictures dengan Dapur Film. Film Ipar Adalah Maut dibintangi oleh bintang ternama seperti Michelle Judith, Deva Mahendra, dan Davina Karamoy. Ipar Adalah Maut tayang perdana di bioskop pada tanggal 13 Juni 2024. Film ini menceritakan Nisa yang menjalani kehidupan bahagia bersama suaminya yaitu Aris. Konflik mulai muncul saat Rani tinggal bersama mereka. Awalnya menjaga jarak, tapi lambat laun Rani mulai menggoda Aris dan memicu perselingkuhan. Hal tersebut membuat pernikahan Rani dan Aris hancur. Di peringkat ke-9 ada Sewu Dino. Film Sewu Dino menempati peringkat ke-9 dengan 4.891.609 penonton. Capaian ini pun membuat Sewu Dino menjadi film Indonesia terlaris pada tahun 2023. Film Sewu Dino adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2023. Disutradarai oleh Kimo Stambul. Film ini diadaptasi dari cerita viral di Twitter yang ditulis oleh Simple Man, penulis yang sama di balik cerita KKN di Desa Penari. Sewu Dino menggabungkan elemen-elemen horor supernatural dan budaya lokal yang kaya akan misteri dan mistis. Film ini dibintangi oleh Mikha Tambayong, Rio Dewanto, Karina Suwandi, dan Martino Leo yang masing-masing berperan dalam kisah seram yang menyentuh tema santet, kutukan, dan ilmu hitam. Di peringkat ke-8 ada Dilan 1991. Sekuel Dilan 1990 ini menjadi film terlaris ke-8 dengan mencetak 5.253.411 penonton saat tayang pada tahun 2019. Film ini juga mencetak rekor sebagai film dengan angka pekan pembuka terbanyak, yakni 800.255 penonton. Dilan 1991 adalah sekuel dari film populer Dilan 1990. Film ini kembali disutradari oleh Fajar Bustami bersama Pidi Baik, dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Dilan dan Vanessa Presilia sebagai Milea. Film ini melanjutkan kisah cinta mereka yang sebelumnya sudah mencuri hati banyak penonton. Dilan 1991 mengambil latar waktu setahun setelah peristiwa di Dilan 1990. Dan mengeksplorasi dinamika hubungan Dilan dan Milea yang semakin kompleks. Film Dilan 1991 mengisahkan hubungan Dilan dan Milea setelah resmi berpacaran. Hubungan itu menghadapi banyak ujian, terutama karena Dilan yang kerap berkelahi hingga terancam dikeluarkan dari sekolah. Di peringkat ke-7 ada Vina Sebelum 7 Hari. Film Vina Sebelum 7 Hari menjadi film terlaris ke-7 sepanjang masa. Film ini menghasilkan capaian 5.815.492 penonton.
Film horor tersebut diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang meninggal akibat kekerasan oleh geng motor pada tahun 2016. Film Vina Sebelum 7 Hari adalah film drama misteri Indonesia yang dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Rifai Riza. Film ini menghadirkan cerita penuh teka-teki tentang pencapaian seorang gadis yang hilang, yang terinspirasi oleh berbagai elemen cerita psikologis dan misteri. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris muda Indonesia yang berhasil menghadirkan ketegangan dan emosi dalam alur yang penuh kejutan. Di peringkat ke-6 ada Miracle in Cell No. 7. Film Miracle in Cell No. 7 mencetak angka impresif pada saat tayang tahun 2022. Remake film Korea itu berhasil mengumpulkan 5.860.917 penonton selama rilis di bioskop. Miracle in Cell No. 7 adalah film drama Indonesia yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini merupakan remake dari film Korea Selatan berjudul sama yang sangat populer dan sukses pada tahun 2013. Dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciela Abigail, Mawar De Jong, dan Indro Warkop. Film drama keluarga ini mengisahkan seorang penjual balon sekaligus penyandang disabilitas bernama Dodo yang menjalani kehidupan di penjara meski tidak melakukan kesalahan. Di peringkat kelima ada Dilan 1990. Film Dilan 1990 mengisi peringkat kelima usai meraih 6.315.664 penonton pada saat tayang tahun 2018. Film ini sekaligus menjadi rilisan terlaris di waralaba Dilan. Film Dilan 1990 adalah film drama romantis Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 dan disutradari oleh Fajar Bustomi bersama Pidi Baik yang juga merupakan penulis novel aslinya. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Sama, karya Pidi Baik yang sangat populer di kalangan remaja di Indonesia. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Dilan dan Vanessa Fresilia sebagai Milea. Dilan 1990 berhasil menarik perhatian publik dan menjadi salah satu film romantis terlaris di Indonesia. Film Dilan 1990 mengisahkan seorang pelajar SMA bernama Dilan yang jatuh hati kepada Milea. Perasaan itu membuat Dilan berusaha keras mencuri hati Milea, meski di sisi lain ia juga mengemban tugas sebagai panglima geng motor. Di peringkat keempat ada Pengabdi Setan 2, Communion. Film Pengabdi Setan 2, Communion mendulang angka fantastis ketika tayang pada tahun 2022. Sekuel Pengabdi Setan ini mencetak 6.391.982 penonton, sekaligus menjadi film Joko Anwar terlaris sepanjang masa. Pengabdi Setan 2, Communion adalah sekuel dari film horor populer Indonesia Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017. Yang disutradari oleh Joko Anwar, dirilis pada tahun 2022. Film ini melanjutkan kisah horor keluarga yang diteror oleh kekuatan gaib. Film ini menampilkan bintang Tara Basro, Andy Arfian, Nasar Anus, dan Bronze Palarai yang kembali memerankan karakter-karakter dari film pertama. Pengabdi Setan menceritakan tentang keluarga Rini dan dua adiknya yang sedang kesulitan mencari uang untuk pengobatan ibunya. Mawarni, sang ibu yang merupakan mantan penyanyi terkenal, menderita penyakit yang berat dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Di peringkat ketiga ada Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1. Film adaptasi Warkop DKI ini menempati posisi ketiga dengan jumlah penonton sebesar 6.856.616 penonton. Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1 adalah film komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Anggi Umbara. Film ini merupakan remake dan tribut kepada grup komedi legendaris Warkop DKI yang terdiri dari Dono, Kasino, dan Indro. Film ini dibintangi oleh Abimana Aryasa sebagai Dono,
Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro, yang menghidupkan kembali karakter-karakter ikonik Warkop DKI dengan sentuhan yang modern. Film komedi tersebut mengisahkan lika-liku 3 petugas keamanan CHIP bernama Dono, Kasino, dan Indro yang harus menjaga keamanan warga meski kerap membuat jengkel atasan mereka. Di peringkat kedua ada Agak Lain. Film Agak Lain menempati peringkat kedua dengan capaian 9.125.188 penonton. Capaian film komedi ini menjadi kejutan karena Agak Lain awalnya tidak diperhitungkan yang sanggup meraup angka fantastis. Agak Lain adalah film horor komedi Indonesia yang tayang pada tahun 2024. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Muhadjli Aco dan tayang perdana di bioskop pada tanggal 1 Februari 2024. Film Agak Lain berangkat dari podcast. Episode pertama podcast Agak Lain pertama kali mengudara pada tanggal 3 April 2021. Siaran digital melalui platform Spotify ini dibawakan oleh 4 komika Indonesia, yaitu Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga. Siaran ini terus bertahan karena dukungan ratusan ribu pendengar podcast yang dikenal dengan nama pasukan bermarga. Film komedi ini mengisahkan perjalanan 4 sahabat mendapatkan cuan besar usai membangun rumah hantu di pasar malam. Namun, rumah hantu itu menyimpan masalah karena menjadi TKP kematian seorang anggota DPR. Di peringkat pertama, film Indonesia terlaris sepanjang masa ada KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari memegang rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa selama tayang pada tahun 2022. Film horor yang diadaptasi dari cerita viral itu mencetak sebanyak 10.061.033 penonton. Film KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang rilis pada tahun 2022. Yang disutradarai oleh Awi Suryadi berdasarkan cerita viral yang berjudul yang sama, karya Simple Man. Film produksi MD Pictures serta Peak House Film ini dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, dan Ahmad Megantara. Film KKN di Desa Penari tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 30 April 2022. Film ini sempat dijadwalkan akan tayang 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022. Namun keduanya dibatalkan karena pandemi COVID-19. KKN di Desa Penari bercerita tentang perjalanan mistis sekelompok mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Penari. Tugas kampus ini berujung pengalaman mengerikan yang berakhir tragis bagi para peserta KKN. Itulah 10 film Indonesia terlaris sepanjang masa. Film-film tersebut menunjukkan bahwa industri perfilman Indonesia terus berkembang dan mampu menarik perhatian penonton dengan berbagai genre, mulai dari komedi, horor, hingga drama romantis. Semoga film Indonesia terus berkembang. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.